Otherworldly Evil Monarch, Bab 54, Judul, Kamu ingin yang besar, aku ingin yang kecil. Nona Dugu, bukankah kamu memberikan evaluasi yang terlalu tinggi pada dirimu sendiri? Junxie tidak bisa menahan diri saat dia berkata, menusuk Dugu Xiaoyi dengan kata-kata itu. Jika aku ingin mencari pendamping wanita, aku akan pergi ke Soapi Rouge Establishment. Jumlah keindahan yang tidak perlu ditertawakan. Belum lagi, keindahan itu lembut dan... Wajah putih cantik Dugu Xiaoyi berubah marah. Tangannya yang halus memutar lengan Junxie, sepasang matanya yang indah menatapnya saat dia bertanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan. Apa katamu? Seorang pria bertengkar dengan kata-kata bukan tangan mereka. Kata Junxie dengan tegas dan lurus. Dengan wajah pahit, lanjutnya. Kakak perempuan, tolong santai saja padaku, tidak perlu melelahkan tanganmu yang lembut pada kulitku. Bicaralah. Motif tersembunyi apa yang kamu miliki untuk mengikutiku? Bicaralah dengan cepat. Jika tidak, maka aku tidak dapat menjamin keamanan telinga kamu. Dugu Xiaoyi sama sekali tidak melepaskan cengkeramannya. Junxie sangat sadar bahwa gadis kecil ini adalah wanita yang suka berbicara, tidak takut akan konsekuensi. Berbalik, Junxie tersenyum. Bukankah Nona Dugu berencana membeli sebatang besi? Karena memang begitu. Bagaimana jika adik laki-laki ini membantu kamu membelinya? Kamu, Dugu Xiaoyi tiba-tiba teringat bahwa Junxie telah memenangkan begitu banyak harta berharga saat itu tetapi tidak memberinya sama sekali. Memikirkan hal itu, hatinya menjadi kesal dan amarahnya berkobar. Jelas kaulah yang harus membayarnya. Saat itu, kita berdua bermitra bersama dan memenangkan begitu banyak uang, tetapi kamu belum memberi aku bagianku. Jika bukan karena keberuntungan aku, bisakah kamu memenangkan begitu banyak? Karena kamu telah memenangkan begitu banyak barang berharga berkat keberuntunganku, maka kamu sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk membalasku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangannya, menggunakannya untuk membuat pengukuran saat sepasang giginya yang lucu menjadi terbuka. Aku ingin membuat pedang pendek, kira-kira sepanjang ini. Pedang itu akan sangat tipis, yang bisa kusembunyikan di lengan bajuku. Itu bagus, bukankah begitu? Jantung Junxie berkeringat. Gadis kecil ini pasti bisa bicara. Yang dia lakukan hanyalah menjadi saksi. Dia bermain di seluruh papan, memenangkan 20.000 liang perak, setelah itu dia mengambil setidaknya 100 liang perak. Sekarang, perannya tiba-tiba berubah menjadi partner, dan semua yang terjadi hanya terjadi karena keberuntungannya. Untuk membuat pisau kecil, dia menginginkan seluruh bagian meteoric iron. Apa yang akan disebut tindakan menghancurkan harta yang berharga? Gadis kecil di sini bisa dianggap sebagai contoh standar. Potongan dari meteoric iron kira-kira seukuran 2 bola basket. Seluruh tubuhnya memancarkan warna aneh, tampak mirip dengan warna khusus yang dipancarkan oleh paduan aluminium dari kehidupan Junxie sebelumnya. Namun, jelas lebih murni dalam kualitas. Itu juga menampilkan pola tidak beraturan di permukaannya. Hanya dengan pandangan sekilas, Junxie menilai bahwa itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan besi misterius. Pada saat inilah Junxie membuat keputusan. Tidak peduli apa yang harus aku lakukan, baik itu penipuan atau pemerasan, aku harus mendapatkan sepotong meteoric iron. Sesuatu dengan kualitas bagus hanya bisa bersinar jika ditempatkan di tangan master ini. Bos, berapa harga besi tua ini? Menggunakan kakinya, Junxie dengan jorok menendang balok besi meteorit seukuran bola basket, mulutnya bengkok dan matanya miring saat dia bertanya. Hal ini menyebabkan pria parubaya yang membawanya masuk menjadi terkejut. Tuan muda ini baru saja berbicara dengannya sebelumnya sambil memberikan kesan profesional yang berpengalaman, sikap dan cara bicaranya tenang. Tapi bagaimana bisa setelah bertemu wanita muda yang cantik ini, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang tampak menjijikkan? Jenis permainan apa yang dia mainkan? Mungkinkah ini yang mereka sebut tergila-gila pada kecantikan? Benar-benar sumber malapetaka. Kecantikan benar-benar akar dari semua malapetaka. Hehe, tuan muda, bidak ini sudah ketahuan. Bosnya adalah orang tua yang agak bungkuk. Tanpa menunggu dia melanjutkan, Junxie memotongnya dengan tidak sabar. Jangan bicara omong kosong. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyatakan harga kamu. Tuan muda ini tidak punya apa-apa selain uang. Jika sesuatu menarik perhatianku, maka besi busuk pun akan menjadi harta karun. Sedangkan untuk besi tua ini, sebutkan saja harganya.
Aku mengerti. Untuk dapat membuka toko di ibu kota, bosnya adalah orang yang berpengalaman. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tuan muda di hadapannya kemungkinan besar adalah salah satu dari orang-orang debauci yang sangat bergengsi. Bagaimana seseorang seperti dia bisa memprovokasi salah satu dari bermacam-macam raja iblis ini? Dia dengan cepat menjawab, asal besi ini luar biasa. Nilainya 80.000 liang perak. Selain itu, jika tuan muda dan nona di sini ingin kita menempanya menjadi senjata untukmu, maka itu akan membutuhkan tambahan 5.000 liang perak. Oh, 80.000 liang? Sangat murah, tuan muda ini akan membelinya. Junxie memasang ekspresi seseorang yang memiliki begitu banyak uang sehingga dia bahkan lupa namanya sendiri. Dia kemudian menendang balok besi lainnya. Bagaimana dengan barang yang rusak ini? Junxie memancarkan aura sombong. Namun, balok besi yang dia tunjukkan bukanlah besi biasa. Itu adalah sepotong besi baja yang ditempa halus, ukurannya jauh melebihi meteoric iron, tubuhnya memancarkan warna merah tua. Ini adalah bagian dari 100 besi baja tempered. Meski tidak sebagus meteoric iron, harganya tetap 2.000 liang. Jawab bos segera. Dia dapat dengan jelas mengamati bahwa tuan muda yang tidak berakal di hadapannya ini adalah orang yang sangat tidak sabar. Harga 2.000 liang cukup untuk setidaknya 3 keluarga hidup tanpa rasa khawatir selama 1 generasi. Harga tersebut memang cukup mahal. Adapun 80.000 liang sebelumnya, itu hanyalah jumlah astronomis bagi orang biasa. Namun, ketika ditempatkan di depan pesta pora yang hilang ini, harga ini hanyalah sehelai rambut dari 9 lembu. Tidak mahal, bahkan cukup murah. Junxie melambaikan tangannya. Aku akan membeli semuanya. Dia mengeluarkan setumpuk uang perak dari dadanya. Itu tidak lain adalah kemenangan dari hari lain. Dia meludahkan air liur, lalu membasahi jari-jarinya di bibir. Dia mengeluarkan uang perak senilai 90.000 dolar. Dia menamparkan uang di tangannya dengan pah yang nyaring. Ini 90.000 liang, tidak perlu kembalian. Dugu Xiaoyi mengamati semua ini dari samping, wajahnya perlahan berubah dari senyuman menjadi kekecewaan. Perlahan, dia merasakan rasa dingin muncul di hatinya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Sensasi aneh memenuhi hatinya. Saat itu, aku pikir dia telah berubah. Sepertinya dia masih debauci yang sama. Satu tangan membayar uang, sementara tangan lainnya menerima barang. Junxie segera menyelesaikan transaksi untuk kedua balok besi tersebut. Sampai sekarang, 2 balok besi itu hanya milik Junxie. Dengan wajah dingin, Dugu Xiaoyi bertanya. Tuan muda ketiga Jun, karena kamu telah membayarnya, bukankah sudah waktunya bagi kamu untuk menyerahkan barangnya kepadaku? Dalam hatinya, dia merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa dia masih orang tua yang sama, mengapa dia membiarkan dia membayarnya? Pada akhirnya, itu menyebabkan dia menjadi tidak bahagia. Jika aku ingin menemukan seseorang untuk membantuku membayarnya, ada para pangeran, tuan muda dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat. Apakah seseorang seperti Jun Moxi mendapat kesempatan? Sungguh kehilangan muka. Tetap saja, meteoric iron adalah material langka. Aku mungkin lebih baik menahannya sedikit lebih lama. Memang, itu wajar saja. Junxie tertawa. Nona Dugu, ada 2 balok besi di sini. Kamu menginginkan yang besar dan aku menginginkan yang kecil. Apakah aku benar-benar merasa terhormat bisa membantu Nona Dugu membayarnya? Haha. Apa yang baru saja kamu katakan? Dugu Xiaoyi baru saja akan menuju ke blok meteoric iron ketika dia mendengar sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan diri saat matanya yang indah membelalak. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Aku ingin yang besar, kamu ingin yang kecil. Apakah dia menjadi idiot? Yang kecil adalah besi meteorit dari luar angkasa. Yang besar adalah 100 besi baja tempered. Meski kualitasnya lumayan, jika dibandingkan dengan meteoric iron, pada dasarnya ia membandingkan surga dan bumi. Untuk apa aku menginginkan besi baja temper yang normal? Benar, jawab Junxie alami. Lihat saja, aku sudah membeli 2 besi tua itu. Tetapi aku tidak perlu banyak, hanya sejumlah kecil saja sudah cukup untukku. Jika aku mengambil yang besar, maka itu akan sia-sia. Seperti kata pepatah, pink adalah hadiah untuk kecantikan.
Secara alami, balok besi besar ini harus diberikan kepada kecantikan juga. Hehe, wajar saja, kecantikan itu tidak lain adalah Nona Dugu di sini. Ah, tentu saja, jika Nona Dugu merasa itu tidak cukup, maka aku bisa membelikan lebih banyak untuk kamu. Semuanya hanya berharga beberapa ribu masing-masing, barang yang cukup murah. Bagaimana kalau aku membeli 10 dari mereka dan mendapatkan kereta untuk mengirimkannya ke kediaman kamu? Seluruh tubuh Dugu Xiaoyi tiba-tiba menggigil karena marah. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Jun Moxi juga mengincar Meteoric Iron. Namun, dia khawatir dia akan menyelesaikan transaksinya terlebih dahulu. Jadi, dia telah mengusulkan untuk membayarnya. Dan sekarang setelah transaksi selesai, dia sebenarnya ingin memberinya sebongkah besi baja temper biasa.